Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Coach Sabran. Apa kabar sahabat-sahabatku semua dimanapun berada yang mendengarkan live TikTok malam hari ini. Sebagaimana yang saya informasikan ya di status Facebook saya, bahwa malam hari ini saya akan menjelaskan tentang profesi apa saja yang membutuhkan skill public speaking. Tak sopan rasanya kalau kita belum perkenalan ya. Nah, jadi saya mungkin perkenalan singkat. Jadi nama lengkap saya itu Muhammad Sabran, lahir di Wasponda tepatnya ya, Wasponda. Ada yang dari Wasponda di sini, Luwu Timur, tapi di akte kelahiran itu tulisannya Luwu. Ya mungkin ada yang dari Luwu di sini ya. Dan alhamdulillah kalau pengalaman yang berhubungan dengan menjadi penyiar radio bersama dengan Ustadz almarhum Ridwan Patabone, bersama dengan Ustadz Maulana Jamaah. Oh Jamaah, itu tahun berapa ya? 2008-2009. Dan sejak 2009 juga sampai sekarang masih aktif memberikan materi-materi training motivasi di hadapan pelajar dan mahasiswa. Dan sejak 2012 sampai sekarang juga masih aktif melatih kelas-kelas public speaking, kursus privat dan lain sebagainya. Tahun 2012 sampai 2014 bekerja di salah satu perusahaan ya, perusahaan otomotif roda 4 sebagai staff trainer. Itu selama 2 tahun. Kemudian 1 tahun 2014-2015 menjadi koordinator trainer di perusahaan tersebut juga. Di tahun 2015 sampai 2017 diangkat sebagai service manager di tempat perusahaan yang sama. Ya, salah satu perusahaan nasional roda 4. Kemudian di tahun 2017 saya kembali ke Makassar karena sebelumnya di Bulukumba ya. 2017 itu menjadi manajer marketing di salah satu perusahaan properti syariah. Kemudian 2017 sampai 18 juga menjadi spesialis trainer di salah satu developer properti syariah. Kemudian 2018 sampai 2019 sebagai presenter di salah satu lembaga filantropi ya. Kemudian 2019 sampai 2020 menjadi koordinator fundraising. 2020 sampai 2023 lumayan, ini 3 tahun lebih banyak berprofesi sebagai MC profesional. Dan saat ini 2024 sampai sekarang ya menjabat sebagai branch manager di salah satu filantropi juga. Nah, sebagaimana tadi saya sampaikan di Facebook status saya ya, bahwa saya akan menyampaikan profesi apa sih yang membutuhkan skill public speaking. Yuk kita bahas. Nah teman-teman ya, terima kasih Mary Halatu sudah bergabung pada live kali ini. Kira-kira dari mana ya Mary ini? Ibu Mary ya, Ibu Mary dari mana ya? Nah, buat teman-teman yang bergabung silakan tap-tap layarnya ya. Jangan lupa tap-tap layarnya supaya saya tahu nih teman-teman ada bergabung di live ini. Ya, selamat datang Putri Juwita Tarsil. Ya, kemudian ada Z2H Adik, selamat bergabung. Nah, teman-teman saya ingin membahas skill apa saja yang membutuhkan public speaking. Yang pertama adalah Master of Ceremony atau MC ya. Jadi tugas seorang MC itu adalah membimbing acara atau pertemuan. Dan menurut saya keahlian public speaking sangat penting untuk menjalankan peran ini dengan baik. Jadi ya tentu MC itu memiliki peran ya yang sangat penting dari sebuah acara. Nah oleh karena itu ya
harus jago public speakingnya supaya mudah dipahami oleh audiens, terutama para undangan yang datang. Dan alhamdulillahnya nih, public speaking saya sudah belajar public speaking. Kemudian sebagaimana yang saya sampaikan di awal bahwa tahun 2020 ya sampai 2023 saya banyak mendapatkan undangan sebagai MC profesional. Nah, saya coba bacakan sedikit dari undangan MC yang ada kepada saya. Sebenarnya sih bukan dari 2020 tapi 2009 ada, 2019 tapi itu di bulan Maret. Ya, hanya 2 kalau seingat saya MC profesional di bulan tahun 2019. MC launching Super God. Nah, ini susu kambing. Waktu itu saya diminta sebagai MC di Hotel Novotel 9. Nah, ini susu kambing. Waktu itu saya diminta sebagai MC di Hotel Novotel 9 Maret 2019. Kemudian MC launching Khalifa Garden itu di Hotel Max One Makassar 9 November 2019. Kemudian di tahun 2020, nah ini salah satu acara yang menurut saya luar biasa ya, menghadirkan peserta waktu itu banyak sekali, ribuan, sampai Hotel Claro itu dibuka sampai tiga ruangan. Wow, luar biasa. Waktu itu MC Gathering Super Akbar Developer Properti Syariah di Hotel Claro 2 Februari 2020. Ini sebelum pandemi, saya ingat betul waktu itu karena acaranya luar biasa. Kemudian saya juga pernah diundang sebagai MC launching Dewi Bunga Telkomas. Wah, ini di Hotel Puri Perintis. Itu 15 Maret 2020. Dan luar biasanya di acara ini menurut saya, di acara launching Dewi Bunga Telkomas ini perumahan ya teman-teman, saya diundang jadi MC di situ. Masya Allah, rumah yang terjual dalam waktu beberapa jam 125 unit ya kalau tidak salah. Wah, itu keren banget ya. Kemudian saya diundang juga sebagai MC Gathering dan Launching Properti Syariah di Mall Nipah 13 September 2020. Kita sudah mulai pakai masker waktu itu ya. Kemudian saya juga pernah diundang MC Grand Launching Perumahan Alphard Hills Majene. Ini di Villa Bogor di Majene 25 Oktober 2020. Kemudian saya juga pernah diundang MC acara roadshow ADPS. Ini selama 2 hari, 28 dan 29 Januari 2021. Kemudian MC workshop Master Play Pro Hotel Max One juga 19 sampai 20 Maret 2021. Nah, kenapa saya diundang jadi MC waktu itu? Karena ini bekal juga nih teman-teman, bahwa seorang MC itu harus punya banyak tabungan icebreaker. Jadi sebagai seorang MC acara, misalnya seperti workshop, seperti acara roadshow yang dilakukan 2-3 hari, tentu kita butuh banyak icebreaker untuk membantu pemateri beristirahat kita yang memainkan icebreakernya biar pesertanya lebih semangat, lebih antusias. Nah, itu fungsi icebreaker. Makanya sebagai seorang public speaker ya juga perlu belajar icebreaker yang banyak. Nah, saya juga pernah diundang sebagai MC Grand Launching di Puncak Alphard Hotel Grand Puri juga ya, dan ini juga luar biasa karena banyak yang closing di situ tanggal 27 Juni 2021. Nah, saya juga pernah diundang sebagai MC di acara Grand Launching Malino Wonderland. Ini di Hotel Max One. Waktu itu Grand Launching Malino Wonderland, dan sekarang kita bisa lihat bagaimana perkembangan Malino Wonderland. Saya juga pernah diundang sebagai MC Grand Launching Alphard Bolangi. Ini di Gedung Mulia 786 Goa, tanggal 21 Agustus 2021. Saya juga pernah diundang di acara MC Customer Gathering Buta Gua Resort. Ini 4 Point Sheraton 4 September 2021. Saya juga pernah diundang sebagai MC di launching Kutwalen Sinjai
26 September 2021. Saya juga pernah diundang MC Customer Gathering Alphard City di Max One Hotel 24 Oktober 2021. Kemudian saya juga pernah diundang di MC Temu Akbar Warga MTR Wisma Kala 5 Desember 2021. Nah, itu di tahun 2021. Masih banyak sih acara-acara pernikahan, acara ya macam-macam, tapi yang saya tuliskan ini MC profesional yang diundang oleh perusahaan developer paling banyak seperti itu. Di tahun 2022 saya diundang lagi untuk MC Gathering Akbar Alphard Hills Majene. Ini di awal tahun 2022. Kemudian MC soft launching Bukit Impian Parangloe Hotel Swiss Bell 21 Mei 2022. Kemudian MC soft launching Al Azam Resort Hotel Ramsey 29 Mei 2022. Kemudian MC training Akbar Bukit Impian Parangloe. Oke. MC Grand Launching Bukit Impian Parangloe Geraha Pena 26 Juni. Kemudian MC Grand Launching Al Azam Resort juga di Geraha Pena. Kemudian saya juga pernah diminta selling on the stage Gathering Akbar Al Azam Resort Bolangi. Kemudian, nah ini yang menarik juga buat saya dan sangat spesial buat saya, waktu itu diundang sebagai MC Silaturahmi Akbar Nasional DPS di Hotel Claro tanggal 39 November sampai 1 Desember 2022. Kemudian saya pernah diundang Milad 2022. Kemudian saya pernah diundang Milad CP Berkat Doa Ibu di Hotel Claro 25 Desember 2022. Nah, itu beberapa catatan MC ya yang saya pernah diundang, dan itu berkat dari kemampuan belajar public speaking. Dan di tahun 2023 juga masih ada MC acara Kava Propolis di Gedung Menara Bosowa. 2023 juga masih ada MC acara Kava Propolis di Gedung Menara Bosowa. Kemudian, kalau narasumber cukup banyak. Ada beberapa. Nah, tapi itu adalah pengalaman saya sebagai MC profesional. Jadi, yang pertama profesi yang butuh skill public speaking ya tentu MC. Nah, MC inilah yang mengatur jalannya acara, dan seorang MC juga harus punya inisiatif di tengah jalannya acara. Oleh karena itu, kemampuan public speakingnya, kemudian penguasaan banyak icebreakernya sangat dibutuhkan oleh seorang MC, apalagi ingin menjadi seorang MC profesional, karena cuan MC lumayan ya. Jadi cuannya MC itu lumayan loh, apalagi kalau MC profesional ya. Jadi luar biasa, jutaan bro, jutaan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah profesi apa yang membutuhkan skill public speaking. Yang kedua adalah pembicara atau motivator. Jadi orang yang memberikan motivasi buat banyak orang ya tentu harus punya mengharuskan mereka untuk jadi orang yang memberikan motivasi buat banyak orang ya tentu harus punya mengharuskan mereka untuk bisa menguasai skill public speaking ya, karena untuk memotivasi orang lain. Bahkan ya teman-teman dimanapun berada yang menyimak video ini, motivator saat ini juga ya bisa menjadi, bahkan bukan bisa menjadi, sudah menjadi profesi yang sangat menggiurkan ya. Dan saya juga pernah diundang nih dari beberapa perusahaan yang untuk memotivasi karyawannya. Alhamdulillah. Nah, itu berkat skill public speaking. Nah, kemudian skill apa saja sih yang dibutuhkan? Profesi apa saja sih yang membutuhkan skill public speaking? Yang pertama MC. Kemudian
skill apa saja sih yang dibutuhkan? Bukan, profesi apa saja sih yang membutuhkan skill public speaking? Yang pertama MC, yang kedua pembicara atau motivator, yang ketiga dosen, ya, dunia pendidikan, ya, baik di tingkat menengah, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, ya, kemampuan public speaking ini sangat penting untuk menyampaikan materi dengan efektif, ya, bukan cuma tapi mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, kuliah, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, semuanya butuh skill public speaking. Nah, oleh karena itu, ya, belajarlah public speaking dari sekarang. Jangan tunggu nanti ketika dibutuhkan baru mau belajar. Jangan ya teman-teman, ya. Walaupun ya nggak salah sih mengupgrade ilmunya sekarang, karena ada beberapa alumni saya juga tenaga pengajar yang mengupgrade dirinya agar lebih baik lagi. Kan di kelas tuh kita biasa merasakan kan, kalau di kelas, kalau di tempat kita belajar, kita bisa membedakan yang mana guru tenaga pendidik, ya, tenaga pengajar yang kalau masuk di kelas, kalau di tempat kita belajar, kita bisa membedakan yang mana guru tenaga pendidik, ya, tenaga pengajar yang kalau masuk di kelas, 1 jam, sudah 1 jam, padahal rasanya baru 5 menit. Ada kan guru seperti itu, ya, dosen seperti itu ada. Tapi ada juga dosen yang baru masuk 5 menit, waduh, lamanya terasa, ini sudah terasa 1 jam. Ya, ada kan begitu? Ada. Nah, oleh karena itu menurut saya penting untuk belajar skill public speaking. Itu yang keberapa teman-teman? Yang ketiga. Jadi profesi yang butuh skill public speaking. MC, motivator, dosen atau pengajar, guru, ya. Yang keempat adalah seorang coach, pelatih, ya, atau konsultan. Karena konsultan itu atau coach, ya, perlu juga menyampaikan ide-ide, konsep-konsep secara detail kepada kliennya. Karena konsultan itu atau coach, ya, perlu juga menyampaikan ide-ide, konsep-konsep secara detail kepada kliennya atau peserta pelatihannya. Nah, oleh karena itu menurut saya penting seorang coach, seorang pelatih, seorang konsultan belajar public speaking. Yang berikutnya adalah ini lagi hangat-hangatnya, ya. Sayang sekali kalau seorang politikus atau pemimpin politik. Yang berikutnya adalah hangatnya, ya. Sayang atau pemimpin politik pendapatnya, gagasannya di depan orang banyak. Sayang sekali, ya. Jadi kemampuan berbicara di depan umum itu sangat penting. Ya, untuk apa? Memenangkan dukungan. Ya, ketika menyampaikan gagasan politik dan ya tentu merebut hati pemilih. Jadi jangan bermodalkan ini aja untuk berpolitik. Jangan. Politik itu gagasan. Gagasannya apa? Nah, tentu perlu disampaikan kepada calon pemilihnya. Kalau enggak, bahaya kan? Iya, seperti itu. Jadi itu yang keberapa ya teman-teman? Ya, teman-teman hitung saja. Jadi profesi yang membutuhkan skill public speaking. Yang berikutnya adalah sales, marketing atau tenaga pemasar. Wah, gimana caranya mau memasarkan produk dengan baik kalau tidak mampu mempresentasikan produknya dengan baik dan benar? Bagaimana ingin menggait calon customernya kalau nggak bisa menjelaskan produknya dengan baik? Nah, oleh karena itu menurut saya seorang sales kunci dasarnya harus pintar public speaking, ya. Nah, bukan cuma public speaking sih, negosiasinya juga penting, ya. Berbicara secara personal itu juga penting, bukan hanya di public speaking. Kemudian apa lagi? Pengacara. Nah, saya juga punya klien pengacara nih. Pernah pernah workshop public speaking. Ya, seringkali kita harus berbicara di depan pengadilan, di depan forum, menyampaikan gagasan, ya. Itu sangat diperlukan oleh seorang advokat atau pengacara. Oleh karena itu penting juga sih profesi pengacara itu belajar public speaking menurut saya.
Yang terakhir, oh belum yang terakhir ya? Yang terakhir, oh belum. Yaitu seorang pengusaha. Wah, seorang pengusaha tentu harus belajar public speaking juga. Kenapa penting? Karena nanti akan bertemu dengan kolega-koleganya, mempresentasikan bagaimana bisnisnya, bagaimana peluang-peluang bisnisnya, dan lain sebagainya. Maaf ya, saya minum dulu. Nah, iklan. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah melihat video ini. Saya tidak menyebutkan satu persatu, tapi terima kasih sudah menyimak video ini. Nah, teman-teman sudah mendengarkan tadi berapa ya profesi apa saja yang membutuhkan public speaking, ya. Yang pertama, ada yang ingat nggak? Master of Ceremony, MC. Yang kedua, pembicara, motivator, ya. Yang ketiga, pengajar atau dosen. Kemudian pelatih, ya, atau coach atau konsultan. Kelima, politikus atau pemimpin politik. Yang keenam, sales atau pemasar. Yang ketujuh, advokat atau pengacara. Yang kedelapan nih, adalah seorang pengusaha atau pebisnis. Sebagai pebisnis, apalagi pemimpin, kemampuan public speaking itu penting untuk menyampaikan visi misi perusahaan, ini penting nih, meraih dukungan para investor. Wah, investor itu saya punya tips nih buat teman-teman yang pengusaha nih. Investor itu waktunya sedikit. Ketika kita presentasi, kadang kita dikasih waktu 5 menit. Hanya 5 menit, betul. Jadi ketika presentasi di depan para pengusaha itu, jangan banyak mengambil waktunya. Maka yang kita jelaskan apa? Wah, itu ada tipsnya, bukan di sini kita bongkar. Ya. Selain itu apalagi? Untuk memotivasi tim karyawan itu butuh public speaking, teman-teman. Jadi seorang pengusaha itu harus menguasai skill public speaking, wajib sekali. Nah, kemudian apa lagi? Selain MC, pembicara, dosen, pelatih, politikus, sales, advokat, pengusaha, yang terakhir adalah pemimpin organisasi. Ya, buat Anda pemimpin organisasi nirlaba perlu memiliki kemampuan public speaking yang baik, karena untuk menyampaikan visi, misi, ya, memotivasi sukarelawan, mendapatkan dukungan finansial, apalagi mengumpulkan donasi, ya, itu butuh skill public speaking. Dari tadi kita berbicara public speaking. Coach, kalau public speaking itu kita belajar apa sih? Apa sih pentingnya belajar public speaking, coach? Nah, itu tadi profesi, hampir semua profesi, nggak ada profesi yang nggak butuh public speaking. Coba teman-teman jawab, profesi apa yang nggak butuh public speaking? Nggak ada, semua butuh public speaking. Betul nggak? Ya. Nah, itulah beberapa profesi ya teman-teman yang menurut saya sangat butuh public speaking. Nah, jadi teman-teman yang mau belajar public speaking, jangan lupa nih untuk mengikuti TikTok Coach Sabran. Nanti saya akan bongkar tips-tips public speaking di acara live berikutnya. Ada pertanyaan gak nih? Di kolom komentar. Kalau nggak ada, terima kasih atas partisipasinya. Saya izin untuk berhenti live dulu. Mudah-mudahan di live berikutnya kita bisa bertemu dan membahas seputar public speaking. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan di DM di Instagram Coach Sabran. Nanti saya akan jawab di live TikTok. Nah, jadi DM di Instagram Coach Sabran, nanti akan saya jawab di situ. Terima kasih ya teman-teman sudah bergabung di live malam hari ini di TikTok. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan sampai jumpa di pertemuan live berikutnya.